Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Filosofa Schneider dari Praktikum Analisis Multivariat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuis yaitu mengenai analisis T-Coordinate Modeling. Pertama, jangan saya screen. Analisis T-Coordinate Modeling. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas itu ada empat. Yang pertama teori, yang kedua studi kasus, yang ketiga mengaplikasikan menggunakan R, yang keempat interpretasi. Yang pertama teori. Uji teori modeling merupakan salah satu teknik analisis varian multivariat atau MANOVA yang digunakan untuk menilai signifikansi statistik perbedaan pada dua kelompok percobaan, di mana pada tiap kelompok percobaan memiliki dua atau lebih variabel. Pada uji teori modeling ini memiliki lebih dari satu variabel terikat. Syarat untuk dapat dilakukan pengujian teori modeling yaitu ada tiga. Yang pertama, sampel dan skala data interval, minimal data interval, yang kedua, sampel berdistribusi normal, dan yang ketiga, sampel mempunyai covarian data yang berbeda. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi dari ketiga tadi, untuk menentukan sampel berdistribusi normal atau tidak, itu dapat dilakukan dengan menggunakan uji multivariate Saviouri atau menggunakan VB plot. Dan untuk menentukan sampel mempunyai covarian data yang homogen, dapat diuji dengan menggunakan uji MixN. Kemudian pengujian hipotesis daripada modeling itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk satu populasi dan untuk dua populasi. Untuk yang satu populasi, hipotesis yang digunakan yaitu H0, mu sama dengan mu0, dan H1, mu tidak sama dengan mu0. Di mana untuk perhitungan statistik ujinya yaitu T kuadrat sama dengan mutlak dari S ditambah N dikali eksperimen mu0 dikali eksperimen mu0 aksel dibagi dengan S mutlak dikurangi dengan 1, di mana N adalah ukuran populasi, X adalah mean sample factor, dan S adalah motif varian covarian. Kemudian untuk keputusannya, jika T kuadrat lebih dari P dikali N min 1 N min P dikali dengan F tabel dengan derajat P, NP, maka H0 ditolak. Untuk dua populasi, hipotesis yang digunakan yaitu H0 mu X sama dengan mu Y dan H1 mu X tidak sama dengan mu Y. Hitungan statistik ujinya yaitu T kuadrat sama dengan N1 dikali N2 dikali X1 bar min X2 bar aksen SP min 1 dikali dengan X1 bar min X1 min X2 bar dibagi dengan N1 plus N2, di mana N adalah ukuran populasi, X adalah mean sample factor, S adalah matriks varian covarian, dan P adalah bagian variabel. Dengan untuk menentukan keputusannya, yaitu T kuadrat, jika T kuadrat lebih dari P dikali N1 plus N2 min 2 dibagi N1 plus N2 min P min 1 dikali dengan F P, N min P, maka hanya ditolak. Kemudian lanjut yang kedua yaitu studi kasus. Distribusinya itu data percobaan pertama yaitu data laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana yang berikut ada tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas yang dikelompokkan menjadi percobaan pertama. Dan percobaan kedua yaitu data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana yang diukur juga sama yaitu tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas dengan data seperti berikut. Kemudian dari data itu diuji apakah terdapat perbedaan antara tinggi, CC atau lingkar dada, dan MOAC atau lingkar lengan atas antara percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengaplikasikan menggunakan R. Kemudian kita lanjut dengan pengaplikasian menggunakan software R. Yang pertama yaitu kita harus menginstal package MVit non-test, MVTest, dan modeling. Kemudian kita memanggil dari masing-masing package tersebut. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan data pihak lagi dengan membaca CSV dari data praktikum Anmol nomor 2 lagi.
Kemudian kita akan dan kita menampilkan data per laki-laki dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mendefinisikan data per perempuan dengan membaca CSV data praktikum Anmun nomor 2 perempuan. Kemudian menampilkan data perempuannya dan tampilannya ada sebagai berikut. Setelah itu kita melakukan asumsi normalitas dengan berdasarkan dari QQ plot, di mana untuk menampilkan QQ plot kita memerlukan data yang sudah standardized. Jadi kita harus men-standardize data yang telah ada, di mana cara standardized-nya adalah data awal dikurangi dengan rata-rata data dibagi dengan ragam, dan itu dilakukan pada masing-masing variabel yang telah dilakukan di Excel. Kemudian kita tinggal menampilkan datanya. Kemudian kita mendefinisikan data praktikum laki-laki yang sudah standardized dengan membaca CSV data praktikum Anmol nomor 2 laki standardized. Kemudian kita menampilkan data laki standardized. Dan hasilnya sebagai berikut. Kita melakukan yang sama pada data praktikum perempuan dan hasil standardized dari data praktikum perempuan adalah sebagai berikut. Kemudian kita membuat QQ plot dengan mendefinisikan QQ data laki menggunakan function MQQ norm dari data laki standardized dengan menamai plot QQ-nya adalah QQ plot laki-laki. Dan dari QQ plot berikut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal karena kalau tidak berada pada garis lurus. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada data perempuan dengan membaca data perempuan standardized dan menamainya dengan QQ plot perempuan. Dari QQ plot tersebut menunjukkan bahwa data juga tidak berdistribusi secara normal karena plot-plot datanya tidak berada pada garis lurus. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kita sebaiknya melakukan transformasi data agar datanya bisa normal. Kemudian setelah itu kita melakukan cek asumsi kesamaan matriks kovarian dua populasi, di mana yang dilakukan pertama adalah mendefinisikan data per gabungan dengan membaca CSV data per Anmol nomor 2 gabung. Kemudian menampilkan data per gabungan dan tampilannya sebagai berikut, di mana ada 15 data, 6 laki-laki dan 9 perempuan. Kemudian mendefinisikan HUMDF dengan function box M dari data per gabungan dengan menghilangkan kolom pertama dan membagi grupnya berdasarkan jenis kelamin. Kemudian menampilkan hasil HUMDF-nya dan dari hasil HUMDF dengan menggunakan box M test didapatkan p-value sama dengan 0,768, di mana menunjukkan bahwa lebih dari alfa sama dengan 0,05 sehingga H0 diterima. Kemudian melakukan uji take-weighted hoteling. Yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan variabel split data, di mana meng-split data per gabungan dengan menghilangkan kolom pertama dan membaginya berdasarkan jenis kelamin. Kemudian menampilkan split data dan dibagi menjadi dua, di mana ada data laki-laki, karena dibagi berdasarkan jenis kelamin, maka ada data laki-laki dan data perempuan. Kemudian mendefinisikan variabel X adalah split data dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga ditampilkan sebagai berikut, dan mendefinisikan variabel Y adalah split data yang berisi gender perempuan sebagai berikut. Kemudian membuat grup G, di mana berisi replikasi dari angka 1 sebanyak 6 kali untuk data laki-laki dan angka 2 sebanyak 9 kali untuk data perempuan. Kemudian mendefinisikan mod 2 dengan function toSamples HT2 dari data per gabungan dengan menghilangkan kolom pertama dan membagi grupnya berdasarkan replikasi yang tadi dengan alfa 0,05, kemudian menampilkan hasil mod 2 dari hasil mod 2 dengan uji itu independent sample hoteling t-square didapatkan p-value sama dengan 0,269, di mana hal itu menunjukkan lebih dari alfa sama dengan 0,05 sehingga H0 diterima. Setelah melakukan uji asumsi menggunakan software R tadi, langkah selanjutnya yaitu yang terakhir adalah interpretasi. Kemudian asumsi pertama yang dibuktikan yaitu uji kenormalan multivariat, di mana hipotesis nolnya yaitu data berdistribusi normal multivariat dan satunya data tidak berdistribusi normal multivariat. Sudah saya jelaskan juga pada penjelasan ayat tadi. Dari output QQ plot laki-laki dan QQ plot perempuan didapatkan bahwa
baik data laki-laki maupun data perempuan tidak berdistribusi secara normal multivariat. Hal itu digambarkan dengan tidak beradanya plot-plot pada garis lurus diagonal. Nah, eh, untuk tidak normal ini sebenarnya harus diatasi agar dapat diuji T-coordinate modeling. Namun, sampai materi sekarang pada praktikum Agnes multivariat 1 kali ini masih belum ada penjelasan mengenai tindak lanjut jika data tidak berdistribusi normal. Sehingga untuk kali ini tetap diuji take-coordinate modelingnya saja. Kemungkinan untuk mengatasi tidak normal ini, data dapat ditransformasi terlebih dahulu sehingga nanti datanya dapat normal dengan cara log dan atau sebagainya. Kemudian uji yang kedua yaitu uji homogenitas kovarian, di mana hipotesis nolnya matriks varian kovarian data anak laki-laki dan perempuan bersifat homogen, dan hasilnya matriks varian kovarian data anak laki-laki dan perempuan bersifat tidak homogen. Kemudian dari summary HLMDF dengan menggunakan uji tes box M didapatkan p-value sama dengan 0,768. Sehingga dengan p-value sama dengan 0,768, di mana lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka hanya diterima. Sehingga dapat disimpulkan dengan tarafnya 5% bahwa tidak terdapat perbedaan atau dapat dikatakan adanya homogenitas antara matriks varian dan covarian laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan asumsi uji homogenitas covarian ini terpenuhi dan uji kenormalan tadi dianggap terpenuhi, maka dapat dilakukan uji T-coordinate modeling. Kemudian dalam melakukan uji T-coordinate modeling, hipotesis uji yang digunakan yaitu H0 tidak terdapat perbedaan vektor rata-rata pada data anak laki-laki dan perempuan, karena satu, terdapat perbedaan vektor rata-rata pada data anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan output dari summary mode 2 dengan analisis two independent samples hoteling T-square test, didapatkan hoteling T-square statistiknya atau T-coordinate statistiknya yaitu 5,31726 dengan p-value 0,269. Kemudian dari output di samping, kita menentukan daerah penolakan untuk H0-nya, yaitu dengan rumus seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi, yaitu di mana P-nya sama dengan 3, sehingga dikali dengan N1-nya 6, ditambah N2-nya 9, dikurangi dengan 2. Kemudian dibagi dengan N1-nya 6, N2-nya 9, dikurangi dengan P atau banyak variabelnya sebanyak 3, dikurangi dengan 1. Kemudian dikali dengan F tabel 3, N min P, yaitu 3 adalah banyak variabel, dan M min P, di mana N-nya ada 15 dan P-nya adalah 3. Sehingga didapatkan yaitu 3,54 dikali 3,49. Sehingga dari penolakannya yaitu 12,375. Maka dari itu, interpretasi untuk kasus di atas, dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai statistik uji T-kuadrat yaitu 5,312 kurang dari daerah penolakan 12,375 dan p-value 0,269 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dengan taraf 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan vektor rata-rata pada data anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.